otak kita itu terkondisi untuk mempercayai apa yang kita lihat. Makanya mata kita itu sebagai gerbang di mana banyak sekali informasi masuk dan diolah. Diolahnya itu melalui bagian talamus di dalam otak kita. Jadi sinyal cahaya itu melalui serat saraf optik itu diolah di talamus, kemudian diantarkan ke bagian korteks visual, kemudian diolah lagi di bagian prefrontal di mana imajinasi itu bersatu dengan emosi dan kesadaran. Nah, makanya ada istilah kamu adalah apa yang kamu lihat. Makanya banyak orang yang pikirannya buruk aja atau pikirannya porno aja kalau orang tiap hari ngelihat video bokep misalnya. Terus kemudian yang biasa ngelihat hal-hal yang menyenangkan, dia akan lapar mata terus melihat hal yang menyenangkan. Nah, beda juga dengan orang yang mempercayai tanpa melihat. Misalnya keyakinan dalam agama kita ya, kita mempercayai yang maha besar itu tanpa kita harus melihatnya. Karena memang ada sirkuit tertentu di mana keyakinan itu begitu kompleksnya. Ya, tetapi bagaimana orang bisa meyakini sesuatu? Itu tetap berdasarkan apapun informasi yang masuk, entah dari gerbang yang lain, misalnya telinga, itu juga bisa berperanan, tapi lebih banyak yang dari mata. Porsi terbesar keyakinan kita itu dari mata. Ya makanya kalau bagi teman-teman yang sukanya tuh lihat konten-konten tentang penyakit, konten-konten tentang kecelakaan lalu lintas, kejadian kriminalitas, bencana alam, nah pikirannya akan penuh dengan horor, apalagi nonton film horor. Pasti memori di dalam otak kita itu akan tersimpan. Jadi ibarat ini gerbang ya, gerbang itu tempat masuknya informasi ya, kemudian disimpan dalam memori. Nah masalahnya itu kita itu di zaman internet seperti ini, kita sebenarnya tidak bisa memilih informasi mana yang sebenarnya kita butuhkan atau kita inginkan. Yang ada itu algoritma dari scroll kita itu seakan-akan itu kehendak kita, tapi sebenarnya itu algoritma dari internet, di mana kita dipilihkan apa saja yang sebenarnya tidak sesuai kehendak kita. Dan begitu banyak informasi yang masuk, pada otak kita itu kalau mau mengolah informasi yang benar-benar agak rumit, yang butuh akal sehat kita itu, maksimal itu ada 7 informasi. Makanya ada chunking metode, bagaimana orang berusaha mengingat hal-hal yang penting. Kalau lebih dari 7, biasanya otak udah overload. Overload itu dalam artian menyebabkan orang daya analisanya menjadi lemah, tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa menentukan prioritas, kemudian juga kelelahan mental, namanya kognitif fatigue. Nah, misalnya seperti itu. Jadi bagi rekan-rekan yang memang sudah mengalami gangguan kecemasan, lebih baik kurangi asupan internet. Lebih baik, kalaupun memang rekan-rekan mau relaksasi, bisa dengan membaca buku. Karena dari buku tersebut ada kedalaman. Karena ibarat misalnya tsunami informasi itu ibarat banjir. Tentunya kalau banjir itu, yang muncul di permukaan itu lumpur-lumpurnya. Atau misalnya sampah-sampahnya. Lihat aja pantai-pantai yang kotor, pasti di atasnya penuh dengan sampah. Nah, ketika sampah sudah terlalu menutupi permukaan pantai, tentunya kita tidak bisa melihat kejernihan. Jadi kurangi asupan informasi dari internet. Karena informasi itu bukan ilmu pengetahuan. Levelnya di bawah ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan levelnya di bawah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kalau kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang baik buat diri kita sendiri.